Di bawah keceplosan melulu. Gue hitungin ya, Wak. Nih gue hitungin nih. Di tempat YouTube-nya Novi Pratiwi, lu bilang di awal demi mendapatkan uang donasi, lu bilang satu mata 95% nggak bisa ngelihat. Tapi yang kanan, yang kiri masih bisa. Yang kanan buta total, yang kiri 95% ya. Yang kiri masih bisa, hawer-hawer. Lu bilang tuh, gue inget banget. Makanya bilang, tolong ya Mbak Novi, katanya si Agus. Tolong Mbak Novi, tolong dampingin Agus, tolong bantu Agus. Ada. Terus lu juga, nggak, ini bukan gibah. Kita lagi membahas kasus ya. Bagus sekali penjelasan kakak ini. Sangat masuk logika sekali. Semakin kesini semakin kesana kamu tuh ya. Ya Allah ya Robi. Donasi itu dibuka untuk memperbaiki mata, bukan memperbaiki ekonomi keluarga. Ingat, kalau kamu ingin memperbaiki ekonomi keluarga, kamu perbaiki mata dulu, terus kamu kerja, baru itu namanya memperbaiki ekonomi keluarga ya. Agus. Masya Allah. Kita aja yang sedikit banyaknya tahu tentang yayasan, itu donasi dibuka buat apa ya, dialokasikan untuk hal tersebut gitu Mas Agus. Ya ampun, agak ngenes juga gitu ya dengarnya. Dan kita pun sebagai relawan kayak ada malunya gitu lihat reaksinya Mas Agus yang ya, yang melaporkan Teh Novi. Hey, Teh Novi itu harus bisa mempertanggungjawabkan setiap donasi yang masuk ke donatur-donaturnya. Kalian tahu nggak sih kalau yang namanya uang donasi 1.000 rupiah pun itu harus dipertanggungjawabkan. Ini bayangin 1,5 M. Mas Agus sedih. Saya yang lebih sedih Mas Agus. Aduh, ya Allah. Kalau misalkan donasi dibuka untuk operasi mata, kira-kira bisa nggak digunakan untuk bangun masjid? Enggak. Bisa sih, bisa mikir tuh, gitu kan. Kecuali Mas Agus bilangnya ke Teh Novi waktu itu, Teh Novi bantuin saya ya mau open donasi untuk bayar rumah, untuk bayar utang, bayar pinjol, beli mobil. Bilangnya ke Teh Novi gitu, bukan untuk pengobatan mata. Kayak gitu Mas Agus. Ya Allah ya Rabbi. Mudah-mudahan nih jadi pelajaran untuk seluruh warga Indonesia. Tidak ada lagi kasus-kasus seperti Mas Agus ini. Dan ingat ya, sedikit mengedukasi bahwa donasi itu dialokasikan sesuai ikrarnya. Sesuai yang pertama, awal donasi dibuka itu untuk apa? Awal donasi untuk bangun masjid, alokasikan untuk bangun masjid. Donasi dibuka untuk pengobatan, alokasikan untuk pengobatan. Jangan kemana-mana Mas Agus ya. Nasib apes menimpa Agus Salim, korban penyiraman air keras yang diduga buta. Setelah menyalahgunakan uang donasi yang dikumpulkan Pratiwi Novianti, kini Agus didukung pengacara Farhad Abbas untuk buka suara. Agus Salim panen kecaman karena diduga pura-pura buta. Banyak netizen yang membela Teh Novi. Ia hanya bisa pasrah. Farhad Abbas tak terima sang klien dituding bisa berjalan dan sebenarnya sudah bisa melihat. Tapi saya rasa Agus ini mentalnya sudah luar biasa. Sudah dilatih mental sama Farhad Abbas selama ini. Agus ini sedih gara-gara divonis tidak bisa melihat lagi. Akan tetapi diejek pura-pura buta, kata Farhad Abbas. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentarnya di bawah. Ini surat terbuka buat Agus dan Aji, terutama Aji ya. Dimana kalau Aji dan Agus dipertemukan di dalam ring tinju ya. Masalahnya Agus sekarang kan sudah bisa melihat. Nah, apa kata kalau Agus kita pertemukan dengan Aji di ring tinju? Dan buat kamu Aji ya, kenapa sih Ji? Kenapa kemarin kamu cuma siram air ke dalam matanya Agus? Kenapa nggak sekalian sama mulutnya itu? Lain kali guys,
Ji, ini aja Ji, saya punya usul Ji ya, saranku ya. Seandainya kamu bertemu Agus nanti di ring tinju ya, kamu bonyok-bonyokin tuh Agus mukanya, ya kamu lempeng-lempengin tuh Agus mukanya. Kalau bisa, kamu Ji, ya, kamu penyok-penyokin Agus gitu ya, mulutnya tuh Ji ya, kasih tumbuk-tumbuk ini Ji ya, biar nggak lemet Ji ya. Nah, di sini yang support Aji hadir ya. Ji, bener Ji ya. Nih, kalau seandainya kamu nanti bertemu dengan Agus di ring tinju, bonyok-bonyokin mukanya Agus kayak gini, Ci. Biar semakin kapok. Kalau perlu mulutnya nih, cuci ya. Seandainya. Tapi setuju nggak kalau Agus dan Aji ini dipertemukan di ring tinju ya? Lagi, Ci, hajar saja Ci, hajar mukanya Agus biar semakin bonyok, biar nggak semakin lemes, bikin keren Ci. Ini ya perwakilan dari kami Ci. Selanjutnya, Farhad Abbas menyebut Agus Salim korban penyiraman air keras mau pulang kampung saja daripada menjadi bulan-bulanan netizen. Agus Salim dijadwalkan operasi mata di salah satu rumah sakit ternama di Jakarta. Soal biaya, Farhad Abbas menggarisbawahi kliennya tidak perlu khawatir. Nggak usah dipikir biayanya lagi. Yang penting kita nggak otak-atik, nggak ganggu-ganggu, nggak ngemis-ngemis ke Yayasan Pratiwi Novianti, kata Farhad Abbas. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Gus, kamu bilang sebelum masalah ini besar-besaran, ya kan? Nah, yang bikin masalah besar-besaran itu siapa? Donopi apa elu? Nah, sekarang lagi Gus, lu harus banyak-banyak belajar tuh dari Bang Ican. Kamu lihat itu, Bang Ican dapat musibah, astagfirullahaladzim, dekatnya dia sama Allah tuh nggak pernah berhenti. Lah lu kagak. Lu sedikit-sedikit buat nama Tuhan, tapi nggak pernah aku lihat kamu dekati sama Tuhan. Nggak pernah aku lihat aku lihat kamu mengeluh kesahnya tuh pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara apa? Dengan cara sholat, sembahyang. Malah kamu memfitnah orang yang enggak. Orang yang udah bantu kamu, malah kamu memfitnah, malah kamu laporan orang itu ke kantor polisi. Lu manusia nggak ada punya etika dan attitude sama sekali ya, nggak ada punya pri kemanusiaan. Ya, seharusnya lu bisa sadar dari kejadian itu jadi hikmah terbesar buat lu. Kenapa sih Allah sampai Tuhan bisa mengambil mata aku? Ya itu karena apa? Karena lisan kamu. Ingat, lisan itu sangat berbahaya, Gus. Ya, udah nggak ada orang mau simpati sama lu. Lu mau drama menangis pun, mau bikin drama mampus gimana pun, udah nggak ada. Ya, karena apa? Orang tuh sudah ikhlas loh dari hati. Lu sendiri yang DM, lu sendiri yang hubungi Tenopi, bukan Tenopi yang nyari-nyari kamu. Dengan seikhlasnya dia, relahnya dia berkorban sampai jual mukanya harus ngemis-ngemis demi lu, tapi lu nggak ada punya rasa ucapan terima kasih banget. Ya, sadar. Lu lihat contoh dari Icang tuh, belajar banyak-banyak dari dia. Ya, nggak usah lu sedih-sedih. Lu tuh bukan perempuan. Bang Ican lihat tadi yang nangis enggak? Yang terakhir, itu uang hak Agus, bukan uang Novi. Novi itu tidak terdaftar di dinas sosial, hanya ngaku-ngaku saja. Nanti diaudit, nanti ketahuan kelemahan dia, kata Farhad Abbas menyambung. Dalam kesempatan itu, ia menampik tudingan panjat sosial lewat kasus viral Agus Salim versus Novi. Farhad Abbas mengaku tak butuh duit dari kasus penyiraman air keras yang menimpa kliennya. Agus Salim yang menjadi korban penyiraman air keras dikabarkan menerima uang donasi dari Pratiwi Novianti sekitar 1,3 miliar. Kini, ia diduga menyalahgunakan uang alhasil Agus Salim memolisikan Novi. Novi pun berencana melaporkan balik Agus Salim. Farhad Abbas pasang badan buat Agus. Saya nggak berjuang demi uang, saya hanya berjuang. Jangan kamu bully Agus. Kalau uang itu, coba kita lapor ke polisi. Seharusnya uang itu sebagai oleh-oleh buat Agus. Jadi diolah-olah buat jadi yang tidak bagus, tuturnya. Jadi sampai di sini bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudang TV pamit, sampai jumpa.